Sahabat pasukan yang kasih Tuhan, sudahkah kita memasang pohon Natal di rumah, di gereja, di kantor, atau tempat di mana kita beraktivitas? Saya percaya bahwa banyak dari kita pasti sudah memasang, mendekornya dengan hiasan yang bagus-bagus, yang menarik di pohon Natal itu, dengan lampu yang kerap-kelip kalau dinyalakan. Dan kadang kita juga menaruh kapas putih untuk menggambarkan suasana salju di Eropa, di barat, di sana. Persoalannya adalah pada saat kita melihat pohon Natal, bagaimana sih asal-usul ceritanya dan apa yang menarik buat kita? Kalau kita berbicara tentang asal-usul pohon Natal, rekan Ayub Yahya dalam buku Menyambut Kristus, di sana dia menjelaskan bahwa pohon Natal itu berawal dari abad ke-7 ketika seorang agamawan dari Crediton Devonshire ini pergi ke Jerman menyebarkan agama Kristen di sana. Ia menghabiskan waktu di daerah bernama Thuringia dan kemudian hari daerah itu menjadi daerah industri dekorasi pohon Natal. Konon agamawan ini memakai simbol segitiga dari bentuk pohon fir. Pohon fir itu pohon pinus untuk menggambarkan ajaran Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya pohon fir itu dikenal sebagai pohon Tuhan. Lalu di abad ke-12 maka bentuk segitiga itu mulai digunakan sebagai simbol kekristenan di mana orang-orang menggantungkan simbol itu di langit-langit rumah. Dan yang menarik dari pohon Natal ini kalau lihat asal-usulnya, pohon Natal ini yang lengkap dan dekorasinya dipercaya muncul di kota Riga di Litvia. Dan di awal abad ke-16 Martin Luther, dia mulai mendekorasi sebuah pohon Natal kecil dengan lilin-lilinnya. Ia mau menggambarkan, menceritakan pada anak-anak tentang kelap-kelip bintang di langit. Mulai saat itu berbagai bentuk pohon Natal dan dekorasinya berkembang. Bahkan katanya di Jerman di sana ada pasar Natal yang khusus menjual berbagai keperluan dekorasi Natal. Dan dari sana pohon Natal mulai menyebar pertama-tama ke Inggris dan akhirnya ke seluruh dunia. Menyebabkan muncul banyak variasi dalam bentuk, hiasan, dan warna. Sampai akhirnya lahir pohon Natal ala Victorian dan Albert. Hingga pohon cemara ala Amerika dan ala Inggris di abad ke-20. Itulah asal-usul cerita pohon Natal. Lalu apa yang menarik dari pohon Natal ini? Yang menarik pohon Natal ini adalah pohon Natal ini bisa hidup di segala musim. Jadi sekalipun tidak dipasang di bulan Desember tetapi dia ada di bulan-bulan lain. Karena itu pohon cemara ini juga melambangkan tentang pentingnya sebuah harapan. Penulis Ibrani mengajak kita untuk bersama-sama melihat Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah kita adalah Allah yang setia untuk mendengarkan segala doa-doa kita. Allah kita adalah Allah yang setia untuk menolong kita menjawab segala apa yang menjadi doa-doa kita. Oleh karena itu, pengharapan itu sesuatu yang dibutuhkan. Dan bukan sesuatu yang bodoh. Apalagi kalau kita menaruh harapan di dalam Tuhan. Karena ketika kita menaruh harapan di dalam Tuhan, kita tidak hanya dibuat kuat dalam menghadapi persoalan. Tetapi kita juga dibuat kreatif dalam mengatasi persoalan. Kita juga dibuat antisipasif di dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Pohon Natal dan kita adalah sebuah realita yang mengingatkan tentang pentingnya sebuah kehidupan. Seperti pohon Natal yang bisa hidup di segala zaman. Dan juga mengingatkan kita betapa pentingnya kita harus selalu berpengharapan. Menaruh harapan pada Yesus Sang Bayi Natal yang sedang kita nanti-nantikan kelahirannya. Tuhan berkati. Amin.